Tuhan berkatilah keluargaku, damai sejahtera bahagia selalu. Tuhan pimpinlah keluargaku, masuk ke dalam rencana indahmu. Selamat malam para sahabat Omah Tikfah, sahabat pengharapan. Senang kita bisa kembali bersama di Omah Tikfah. Omah Tikfah artinya rumah harapan. Ini adalah tempat di mana kita bisa sharing bersama tentang berbagai masalah kehidupan dengan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Iya, bersama saya Marta Panjaitan dan saya Heru Tri Budianto. Di Omah Tikfah Rumah Pengharapan, di sini kita akan bincang-bincang seperti biasanya tentang masalah keluarga, kesehatan mental, emosional, dan relasional. Tentunya kita akan melihat seputar nilai-nilai yang diinspirasi oleh kebenaran firman Allah. Sahabat pengharapan, malam hari ini ada satu topik yang cukup menarik nih Pak. Ada satu topik yang tidak kalah menarik dengan topik beberapa minggu yang lalu, yaitu adalah alasan pria ingin menikah. Karena kita sudah pernah membahas tentang alasan wanita ingin menikah ya. Iya. Jadi seperti halnya perempuan, lelaki atau pria juga ingin menikahi pasangannya. Hanya saja mungkin alasannya sedikit agak berbeda. Bagi pria membutuhkan alasan yang tepat untuk mengajak wanita yang jadi kekasihnya itu sampai ke pelaminan dalam pernikahan. Apa sebenarnya alasan terbesar pria ingin menikah? Nah, kita akan bincang-bincang malam hari ini ya Bu ya. Betul, tapi sebelumnya mungkin kita menyapa para sahabat pengharapan yang sudah hadir Pak Heru. Ya, selamat bergabung, selamat datang di Omah Tikfah. Untuk Vian, Pace, untuk Felicia, untuk Lita, untuk James, Dani, ya, untuk Jamal, Jeffrey. Lalu ada Dewi, ada Ayu, ada Yusminar, ada Dwi Toro, ada Rustin, ada Yahi, ada Bang Didi. Ya, oke, yang lain ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Malam hari ini sudah bergabung dengan Omah Tikfah. Malam hari ini topik kita adalah coba membahas apa sih alasan seorang pria akhirnya ingin menikah, ingin menikahi wanita yang jadi pasangannya, yang dicintainya. Ya, kita akan membahas bersama-sama. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang pengen di-sharingkan, silahkan menuliskannya. Dan silahkan menulis di kolom chat ya. Apa sih yang membuat seorang pria ingin menikah? Ya. Jangan lupa untuk like dan share supaya ada banyak teman lain yang bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Iya, sahabat pengharapan, tentunya seperti halnya wanita, pria juga ingin menikahi pasangannya. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Kalau pria, mereka membutuhkan alasan yang tepat untuk mengajak Anda ke pelaminan. Apa alasan terbesar? Tentunya tadi yang seperti Pak Heru tanyakan. Apa sih sebenarnya alasan terbesar seorang pria ingin menikah? Heather Formaini, penulis buku Man, The Dark Continent, mengungkapkan kebanyakan lelaki menikah untuk menikmati ketentraman dalam hidupnya dan memiliki hidup yang seimbang. Jadi lebih kepada rasa tentram dan kehidupan yang seimbang. Misalnya dari sisi pekerjaan mereka sudah cukup mapan, mungkin dari sisi ekonomi mereka juga sudah cukup, hal-hal yang lain mereka juga sudah terpenuhi, begitu Pak Heru. Tapi ada sesuatu yang masih kurang karena dia perlu keseimbangan. Nah, itu mungkin ketika seorang pria sepanjang hari dia bekerja, setelah letih bekerja dia akan pengen pulang. Mereka berharap ya kalau pulang bertemu ada istri yang memahami, bisa mengerti dia sedang letih, sedang capek, lalu ada secangkir kopi yang memberi dia kesegaran. Mungkin itu bayangan banyak pria ya. Jadi tidak heran jika istri yang mereka anggap potensial itu
mengingatkan dia tentang ibunya ketika dulu masih muda, yang menarik, yang membuat dia sebagai anak laki-laki mungkin jadi sayang, begitu sayang dan kagum dengan ibunya. Sadar atau enggak, kadang-kadang ini yang diharapkan banyak pria. Jadi bisa salah, bisa benar, mungkin nggak ada masalah ya. Tetapi akan kita bahaslah, kadang-kadang itu berlebihan, kadang-kadang itu satu ekspektasi yang tidak masuk akal, tapi bisa juga itu sesuatu yang lumrah kalau ada sisi-sisi yang lain yang jadi pertimbangan. Ya. Iya. Nah, sahabat pengharapan dengan berbagai alasan tadi tentunya tidak bisa dengan mudah ditemukan bagi dia seorang perempuan yang hanya perempuan beberapa atau mungkin segelintir perempuan saja yang mungkin memiliki kualitas yang cocok untuk dinikahi. Apa saja sih biasanya yang membuat seorang pria ingin menikah? Kita akan bahas satu persatu. Sahabat pengharapan, kami rindu setiap Anda yang boleh melihat berinteraksi dengan kami malam hari ini mungkin bisa memberikan respon atau bertanya, atau mungkin selama ini mungkin menjadi pertanyaan besar dalam hidup saudara, khususnya pria-pria yang malam hari ini bergabung yang belum menikah atau sedang mempersiapkan pernikahanmu. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama sebelum dilanjut Ibu. Kembali saya ingatkan ya para sahabat, coba tuliskan pendapatmu tentang apa sih biasanya yang membuat seorang pria ingin menikah. Jadi baik saudara sebagai seorang pria yang sudah menikah atau ingin menikah, coba atau sedang tuliskan pendapat dan mungkin dari pengalamanmu juga oke, atau bagi wanita yang ingin berpendapat juga boleh memberi tanggapan. Betul. Oke, silakan Bu, lanjutkan. Ya, yang pertama tentunya saya sudah menemukan seorang wanita yang tentunya kepribadiannya menarik. Jadi seorang pria kadang-kadang memiliki alasan. Ini salah satu alasannya adalah wanita itu menarik bagi dia, punya kepribadian yang menarik tentunya. Nah, ini menjadi satu alasan kenapa pria akhirnya memilih untuk menikah atau melamar seorang perempuan karena merasa ini kepribadiannya baik nih, kepribadiannya menarik. Ini wanita yang baik nih, ini wanita yang menarik nih, gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya kecantikannya atau penampilannya, tapi nanti kita akan bahas khususnya. Ternyata tidak melulu karena penampilan lahiriah atau kecantikannya saja yang membuat seorang pria akhirnya melamar dan ingin menikahi seorang wanita. Tapi itu nanti kita bahas khusus saja ya. Yang jelas di sini pasti begitu ketemu seorang pria yang kelihatan menarik bagi dia, itu kan subjektif juga sebenarnya ya. Tapi bagi dia, bagi pria itu menarik, bisa aja dia jatuh cinta, tapi semakin tertarik setelah mengenal. Sebab ada juga kan jatuh cinta pada pandangan pertama karena penampilannya sangat menawan sekali, tetapi semakin kenal semakin kehilangan cintanya karena kepribadiannya ternyata buruk, misalnya seperti itu ya. Sahabat pengharapan, ada banyak pria yang telah membangun hubungan asmara dengan beberapa wanita mungkin karena mereka berpikir ini belum serius, ini baru pengenalan. Bahkan tadi yang dikatakan wanita yang menarik atau menarik kepribadiannya itu menjadi salah satu catatan bagi seorang pria ketika dia akan menikah. Tentunya dengan beberapa wanita tadi mungkin pertemanan yang dibangun tetapi tidak ingin menikahinya. Mungkin saja wanita ini membuatnya jatuh cinta. Ada wanita yang dari antara beberapa wanita itu yang akhirnya membuat dia jatuh cinta karena penampilannya kah itu atau mungkin parasnya yang menawan. Tetapi si pria belum tentu ingin menikahinya. Jadi ini adalah salah satu alasan pria ingin menikah. Nah, hal ini sebenarnya menjadi sesuatu yang bijaksana. Sebab ketika seseorang sedang jatuh cinta, biasanya orang tersebut tidak menggunakan logikanya, tetapi lebih dikendalikan perasaannya. Nah, kalau seseorang dikendalikan perasaan, maka keputusan yang diambil oleh orang tersebut tentunya tidak menjadi sesuatu yang maksimal atau baik gitu. Karena berdasarkan perasaan, cintalah, menariklah, tertarik, atau mungkin ada sesuatu yang membuat terpesona dengan wanita itu. Tetapi itu tidak menjadi ukuran. Akhirnya pria memutuskan akhirnya untuk dia tidak dikendalikan perasaannya tetapi dikendalikan oleh logikanya. Nah, mengambil keputusan untuk menikah pada saat jatuh cinta justru bisa menjadi keputusan yang akan disesali seumur hidup nih Pak.
Ya, Saya ini nggak tahu apakah Pak Heru punya pengalaman juga nih. Waktu kita bahas tentang alasan wanita menikah, alasan kita sudah obrolin ya. Ya. Ada satu kesalahan bagi banyak orang menikah pada saat dia sedang jatuh cinta. Orang sedang jatuh cinta itu ada ketertarikan biasanya dari sisi lahiriah, sisi seksualitasnya, hal-hal yang memang itu daya tarik. Pria tertarik dengan wanita, wanita tertarik dengan pria. Ini disebut dengan cinta eros, ketertarikan secara fisik, secara lahiriah, secara hal-hal yang terkait dengan seksualitas, secara biologis gitu ya, ketertarikan. Ketika orang sedang jatuh cinta, kemudian dia cepat-cepat membuat keputusan ingin menikah, ini sangat berisiko sekali sebab keputusannya berdasarkan perasaan yang sedang bergolak sebenarnya lebih banyak dikuasai perasaan, ketertarikan secara fisik, tetapi tidak melewati proses untuk saling mengenal dan akhirnya ada ketertarikan pribadinya yang menarik. Sebab dalam pernikahan ternyata kualitas pribadi pasangan itulah yang membuat langgeng satu hubungan. Jadi keputusannya harus lahir dari ketika cintanya mulai stabil, bukan ketika jatuh cinta. Orang bilang kan itu bisa jadi cinta buta, yang dilihat hanya hal-hal yang dia suka saja secara penampilan, tetapi kecantikan batiniah, ya, inner beauty-nya itu kan hanya mungkin bisa terlihat ketika relasi dibangun, ketika ada kesalahpahaman, ketika menanggapi satu permasalahan, menyelesaikan konflik, ketika dia mempertimbangkan sesuatu, menganalisa sesuatu, membuat keputusan, itu kan akan terlihat ya kualitas pribadinya seperti apa. Itu butuh waktu, makanya butuh kestabilan baik mental maupun emosi sebelum membuat keputusan menikah. Jangan pada saat sedang jatuh cinta, sangat berisiko sekali. Iya, sahabat pengharapan ini menjadi salah satu rahasia kalau saudara ingin menikah. Kalau saudara ingin hubungan saudara langgeng sampai nanti, atau sampai saudara tua, bahkan sampai mengakhiri kehidupan di dunia ini, itu sesuatu yang penting dipersiapkan. Karena hal yang penting dipersiapkan adalah bukan hanya sesaat 1 atau 2 bulan, tetapi ini akan berjangka panjang untuk hidup saudara. Kalau misalnya bersifat hanya fisik seperti tadi Pak Heru katakan, hal lahiriah saja, itu bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba seseorang menjadi sakit, lalu badannya tidak lagi seperti dahulu, tubuhnya menjadi lumpuh atau mungkin lemah. Maka apakah cinta itu akan berubah? Karena memang ini menjadi salah satu Pak Heru, gambaran orang-orang yang mendasarkan hubungan hanya dengan cinta. Tadi seperti yang Pak Heru perasaan cinta. Kalau cinta yang dipupuk karena tadi memang ada ketertarikan. Oke, itu pintu masuknya. Kemudian diperdalam, diperkuat karena semakin tertarik dengan kualitas karakternya, tentang kecantikan batiniah yang mulai terlihat, yang mulai bisa dinilai. Ternyata semakin tertarik, itu akan membuat langgeng satu pernikahan. Karena akhirnya pria dan wanita terus saling mengagumi dari sisi bukan hal lahiriahnya, tetapi dari sisi kedalaman batinnya, kekayaan batinnya. Ini akan memperkuat satu hubungan. Iya, sahabat pengharapan, bagian pertama tadi ternyata kita tidak hanya terpaku pada hal tersebut, tetapi ada bagian berikutnya, alasan seorang pria menikah. Ini alasan kedua nih Pak Heru. Alasan kedua adalah saya sudah menemukan wanita yang membuat saya nyaman. Walaupun pria sebenarnya pada umumnya mengutamakan logika, tetapi seorang pria tidak selalu menjadi manusia yang logis dan kurang sensitif. Pria juga memiliki hati yang bisa menilai pasangan seperti apa yang ia butuhkan untuk bertahan dalam jangka waktu panjang. Dan salah satu hal yang ia inginkan adalah ada rasa nyaman dalam relasi. Nah, ini penting ternyata dalam sebuah pernikahan, dan pria pun memikirkan hal tersebut. Untuk jangka panjang tentunya tidak hanya sekedar perasaan cinta, tetapi juga dibarengi dengan ada kenyamanan, memiliki relasi yang baik,
hubungan yang bisa saling menerima satu dengan yang lain, tidak ada alasan-alasan lain atau mungkin berbagai situasi yang membuat akhirnya menjadi tidak nyaman. Nah, ini juga penting, menemukan wanita yang membuat saya nyaman. Cinta bisa memudar seiring berjalannya waktu. Tadi saya katakan bahwa perasaan kita bisa berubah. Tetapi pria menginginkan wanita yang tidak hanya hadir secara fisik dengan menampilkan lahiriah yang cantik, tetapi pria sangat bahagia atas kehadiran wanita yang memberikan dukungan emosional dan psikologis baginya. Gimana menurut Pak Heru tentang hal ini? Ya, itu pasti ya. Jadi tadi yang pertama karena sudah bertemu dengan wanita yang menarik ini secara kepribadian. Tadi pintu masuknya, pintu gerbang satu hubungan percintaan, hubungan sepasang kekasih kan pasti tadi dari sisi eros, jatuh cinta. Berarti hal-hal yang nampak sekilas, kesan pertama, penampilan lahiriah, gitu-itu ya. Tetapi ketertarikan dan cinta itu akan bertumbuh sehat ketika mulai terlihat bahwa oh dia punya kepribadian yang menarik. Kemudian karena hubungannya semakin meningkat, ketika ngobrol, ketika diskusi merasa nyaman. Ketika dia cerita tentang masalahnya, merasa dipahami, merasa tidak dihakimi. Ketika dia buat salah, itu tidak dicaci maki, tidak hanya dikritik, tetapi didukung untuk berubah. Betul. Jadi pria akan merasa sangat nyaman ketika dia bersama dengan seorang wanita yang membuat dia bisa merasa nyaman dalam satu hubungan. Ini beda dengan wanita ya. Wanita akan senang dengan pria yang memberi dia rasa aman. Ya, perlindungan. Ya, merasa dilindungi, merasa dipimpin. Tetapi bagi pria merasa nyaman. Merasa nyaman ketika dia dekat, ketika dia ngobrol, ketika dia jalan bareng, ketika interaksi itu berlangsung dengan seorang wanita, dia merasa nyaman, merasa dipahami, merasa diterima, merasa didukung. Itu membuat dia nyaman. Itu yang membuat ketertarikan itu semakin kuat tuh. Iya. Ya. Nih ada sedikit mungkin menjadi satu pemahaman yang perlu diingat oleh sahabat pengharapan malam hari ini, khususnya pria bahkan yang belum menikah. Karena seringkali ketika pria dalam kondisi tertekan atau pria dalam kondisi ada masalah atau sesuatu sedang dihadapi dan dia dalam kondisi tertekan, maka pria itu biasanya senang dengan wanita yang bisa menjadi teman curhat. Pria senang ketika ada seorang wanita yang mau mendengarkan ceritanya. Karena memang pada dasarnya pria ingin ada kenyamanan, rasa nyaman. Nah, tetapi ada satu kecenderungan nanti akhirnya. Dalam hal ini kadang-kala ada pria yang salah menyikapi teman wanita yang peduli itu Pak Heru. Oh iya. Jadi ketika mereka sudah memberikan. Salah paham ya. Betul. Kan biasanya wanita memang cenderung lebih ke perasaan. Jadi kalau ada pria yang cerita, curhat gitu ya, biasanya mereka akan dengan seksama menunjukkan empati, lalu kepedulian, lalu mendengar, oh gitu ya, lalu apa yang kamu lakukan? Nah, dengan begitu rupa wanita ini memberikan telinganya, bukan hanya telinga tapi hatinya untuk mendengarkan, karena memang wanita memang senang untuk memberikan dirinya untuk menjadi teman cerita bagi seorang pria. Tetapi ini menjadi salah satu cobaan atau mungkin menjadi salah satu akhirnya menjadi salah satu hal yang tidak pas ketika seorang pria itu menganggap, oh ini kayaknya perempuan ini pas nih buat saya. Karena enak nih diajak ngobrol. Ini kayaknya selalu karena sering. Wanita memberi peduli. Betul. Apalagi tidak hanya sekali, kelihatannya wanita juga tertarik ini sama aku gitu. Apalagi tidak hanya sekali, kalau dia misalnya sering curhat beberapa kali, akhirnya dia beranggapan bahwa ini kayaknya wanita juga punya rasa nih dengan saya. Ya, nah, itu bisa salah sangka. Atau kepedean jadinya. Si pria kepedean merasa wanita itu tertarik dengan dia, padahal itu sifat alami wanita kan biasanya mudah bersimpati dengan orang yang sedang punya masalah, sementara si pria mungkin sedang stres nih menghadapi pekerjaan atau kesalahpahaman atau sedang punya konflik, dia sangat tertekan. Kemudian kebetulan teman kerjanya itu seorang wanita
sering bekerja sama, sering diskusi, dia mulai curhat. Begitu curhat si wanita memberi perhatian, bersimpati, kemudian mendukung, bahkan memberi motivasi. Sering-sering dia menunjukkan perhatiannya dan memberi semangat kepada pria. Si pria bisa salah sangka. Mungkin dipikir, oh wanita ini juga tertarik ini sama aku. Sementara dia memang semakin tertarik dengan wanita yang membuat dia nyaman. Lebih bahaya lagi kalau wanita teman curhat pria ini sudah menikah. Akhirnya perhatian si wanita itu disalahpahami si pria. Dan ini akhirnya hubungannya jadi nggak sehat. Nah, salah satu yang menjadi bahaya lagi Pak Heru, karena pria senang didengar, senang ada yang mendengarkan ceritanya, ini menjadi sesuatu yang membahayakan sebenarnya. Karena seringkali kalau kita melihat kasus-kasus, orang mengalami atau melakukan namanya perselingkuhan itu dimulai dari sesuatu yang sebenarnya bukan rasa cinta. Bukan ketika misalnya pria yang sudah punya istri akhirnya senang kepada wanita yang sudah bersuami, bukan, atau mungkin wanita lajang. Tapi ternyata itu dimulai dari ketika dia merasa bahwa wanita ini menjadi tempat aman untuk dia cerita, nyaman cerita dengan dia. Lama-lama perasaan curhat tadi berubah. Dari dia jatuh yang cinta dengan wanita itu. Mulai menaruh hati yang berharap bahwa perempuan ini akan selalu menemani dia dalam situasi atau kondisi yang dia sedang tertekan. Nah ini kan jadi tidak wajar Pak Heru. Nah itu dimulai kan ada beberapa kisah ya, termasuk yang beberapa yang kita konseling ya. Seorang pria, dia ada masalah pekerjaan, kemudian ada teman kerjanya, dia sering cerita. Si wanita ini begitu peduli, begitu perhatian. Ini si pria ini padahal sudah menikah, sementara yang wanita belum. Makin lama, secara emosi, secara emosional, si pria itu semakin dekat, sementara istrinya itu cenderung kurang sabar untuk mendengar keluh kesah suaminya. Istrinya hanya sibuk mengurus keluarga, mengurus anak-anak. Jadi tidak bisa jadi teman curhat ya baik bagi suaminya. Ini suaminya itu merasa seperti itu. Akhirnya dia lebih banyak curhatnya dengan teman kerjanya. Dalam proses waktu, karena itu sering dilakukan, semakin hari dia semakin dekat dengan pria. Dalam keintiman itulah si pria itu kemudian jatuh cinta dengan wanita itu. Sementara wanita ini karena belum menikah, walaupun dia tahu teman prianya sudah menikah, makin lama juga menikmati juga. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Jadi memang seringkali problemnya di sini nih. Karena memang pria senang kalau ada wanita yang membuatnya nyaman dengan dirinya maupun dalam relasinya, apalagi ketika dia sedang dalam tekanan masalah. Sahabat pengharapan, sebagai pria ini menjadi salah satu tanda petik alarm bagi engkau yang berstatus pria, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena memang seringkali hubungan-hubungan yang awalnya hanya curhat itu menjadi hubungan yang lebih dalam lagi. Nah ini menjadi sesuatu yang akan berbahaya dalam sebuah relasi. Kalau relasi itu antara wanita yang belum menikah dan pria yang masih lajang, mungkin tidak ada menjadi masalah. Tetapi kalau itu sudah dibarengi dengan pria yang sudah menikah dengan wanita yang belum menikah, atau mungkin wanitanya juga sudah menikah, ini menjadi hubungan yang lebih serius ke depannya. Sahabat pengharapan, selalu ada konsekuensi untuk sebuah keputusan. Itu sebabnya bagi pria yang belum menikah, dua hal tadi bisa menjadi catatan penting ketika engkau mulai memikirkan atau sedang ingin benar-benar serius mempersiapkan pernikahanmu. Ternyata tidak hanya dua alasan itu sih Pak Heru yang membuat seorang pria itu akhirnya memilih untuk menikah. Alasan ketiga yaitu saya sudah menemukan wanita yang bisa menjadi ibu yang baik. Nah ini juga kan sesuatu, orang belum ketemu ibu yang baik gimana, orang belum hidup bersama, belum melihat dia mengasuh seorang anak seperti apa. Ini kan memang sesuatu yang perlu diuji lewat perjalanan hubungan, relasi, waktu, dan sebagainya. Ketika engkau bercakap-cakap dengan perempuan yang mulai menarik bagimu, tentunya itu perlu waktu untuk benar-benar memastikan apakah benar
wanita ini bisa menjadi ibu yang baik. Pria jelas ingin memiliki istri yang bisa menjadi ibu yang baik tentunya. Saya yakin dan percaya setiap pria ingin waktu mempersiapkan pernikahan dan semakin serius untuk menikah, dia tidak hanya sekedar membangun hubungan, tapi dia juga berpikir bahwa wanita ini harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya kelak. Mungkin sikap wanita itu yang tapi tenang sebenarnya memang secara naluri ya. betul. Sebenarnya tidak hanya pria, wanita pun ketika menikah, ketika ketemu pria yang mengingatkan dia tentang sosok ayahnya, terutama ayah yang membuat dia merasa terlindungi, ayah yang membuat dia kagum, ayah yang membuat dia itu merasa berarti sebagai anak, secara nggak disadari, dia akan merasa senang kalau ketemu pria seperti ayahnya. Demikian juga seorang pria, secara nggak sadar dia akan merasa nyaman kalau dia bertemu dengan seorang wanita yang mengingatkan, atau mungkin tidak sadar sebenarnya, tetapi kok sepertinya pengalaman-pengalaman di masa kecil gitu kok akhirnya kok nyambung misalnya begitu. Itu sebenarnya sah-sah saja sih, karena memang kita sebagai pribadi itu kan punya kenangan yang sangat spesial. Orang bilang pria pertama yang membuat seorang wanita jatuh cinta adalah ayahnya. Demikian juga wanita pertama yang membuat jatuh cinta seorang pria adalah ibunya. Makanya tidak heran secara nggak disadari kadang-kadang alam bawah sadarnya membawa seseorang merasa cocok dengan sosok yang mengingatkan ayahnya atau ibunya. Nah ini kalau terkait dengan pria ini, kalau dia merasa, wah saya sudah ketemu ini seorang wanita yang bisa jadi menjadi ibu dari anak-anakku nih, yang perhatian, yang bisa merawat dengan baik. Kalau itu menjadi tekanan dan pertimbangan utama, ini hati-hati. Sebab kita kan nggak akan menikah dengan orang yang sepertinya peranannya hanya babysitter saja. Enggak. Orang menikah itu kan ingin punya pasangan hidup, bukan ingin punya babysitter. Gitu ya. Mungkin ada wanita yang begitu pintar mengurus anak-anak, tetapi apakah dia bisa jadi partner yang baik bagi suaminya untuk hal yang lain? Kalau kita baca di Alkitab itu di Kejadian 2 ayat 18 disebutkan bahwa Allah itu memberi pria pasangan hidup itu menyebutnya dengan kata penolong. Jadi kata penolong ini berarti menjadi mitra, menjadi partner yang setara bagi laki-laki. Suami tidak boleh menaruh beban kepada istrinya sepenuhnya 100%, istrinya yang mengurus anak-anaknya. Ini salah. Ingat, wanita itu partner bagi seorang pria. Istri itu partner bagi suaminya. Siapa yang jadi kepala keluarga? Itu adalah seorang suami. Berarti siapa yang paling bertanggung jawab untuk membesarkan, untuk mendidik anak-anaknya? Yang paling bertanggung jawab adalah seorang suami, seorang kepala keluarga. Cuma karena dia mungkin punya tanggung jawab bekerja atau aktivitas sosial yang lain, dan dari sisi keterampilan mungkin memang secara natural tidak seterampil istrinya, Tuhan memberi dia partner, jadi penolong. Nah, kalau sepenuhnya soal ngurus anak diserahkan kepada istri, itu sama saja dia menempatkan istrinya hanya jadi babysitter, bukan sebagai partner yang setara. Karena di hadapan Tuhan, yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya itu adalah ayahnya sebagai kepala keluarga di rumah, bukan istrinya. Istri adalah partner. Jadi tanggung jawabnya nggak boleh dilepas. Oke, sahabat pengharapan, Pak Heru kita kembali menyapa sahabat yang baru bergabung, mungkin Mansur, Shalom, Iksan, Zedan, lalu ada Itong, ada Watala, ada Unu, ada
MA Arifin, dan ada begitu banyak lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera. Tentunya Pak Heru bisa memberikan semangat kepada setiap teman-teman yang hadir. Terima kasih untuk semua like yang sudah diberikan ya. Bagi yang belum, dukung kami hanya dengan like aja lah ya. Itu memberi dukungan yang baik supaya program ini bisa jadi berkat bagi banyak orang ya, supaya banyak yang bisa bergabung di dalamnya. Share ke teman-teman yang lain. Kalau ada komen gitu ya, dari awal tadi saya bilang, coba tuliskan apa pendapat saudara, apa sih alasan seorang pria menikah? Dari pengalamanmu atau pandanganmu, tuliskan di kolom chat ya. Sahabat pengharapan, dari tadi yang penjabaran atau apa yang dijelaskan oleh Pak Heru ini memang menjadi satu dilema ketika seorang pria dengan alasan menemukan wanita yang bisa menjadi ibu yang baik. Tadi dikatakan bahwa wanita tidak hanya sekedar menjadi babysitter di rumah, karena kalau kita hanya ingin babysitter, kita bisa bayar orang. Kalau kita butuh pembantu untuk mengurus rumah, kita juga bisa bayar orang. Lama-kelamaan istri juga akan merasa bahwa dia tidak menjadi orang yang setara atau pribadi yang setara dengan pasangannya, atau meningkat kepada teman, menjadi sahabat dalam hubungan relasi sebagai suami dan istri, tetapi hanya sekedar penolong yang harus mengurus rumah tangga, tetek bengek, atau mungkin semua hal yang menjadi kericuan. Karena tadi di alasan pertama ini Pak Heru perlu kita ingat, pria itu menginginkan kenyamanan. Lah kalau misalnya di rumah bapak yang baru pulang atau saudara yang baru pulang dari kantor melihat mungkin sedikit berantakan, lalu seorang pria akan mengatakan, ini mama apa aja sih kerjanya di rumah, kamu ngapain aja sih di rumah. Kalau ini terus-menerus dilakukan, ada kemungkinan wanita yang jadi istri juga akan merasa bahwa aku tidak hanya sebagai pembantu di rumah yang harus mengurus semua urusan rumah, sementara ketika aku capek, pria tidak memiliki empati untuk memberi semangat, dorongan, mungkin apresiasi dan sebagainya. Ini bisa juga menjadi salah satu pemicu nih Pak Heru dalam relasi hubungan suami istri, kalau alasannya hanya seorang yang bisa menjadi ibu. Nah kalau tadi bicara penolong atau partner ya, berarti kan posisinya sejajar, karena sejajar, setara. Baik suami maupun istri itu sebenarnya punya tanggung jawab bersama untuk memberi kesempatan supaya masing-masing bisa berkembang. Suami mesti mendukung istrinya bisa berkembang. Tetapi istrinya juga mendukung suaminya supaya suaminya berkembang. Jadi bagi seorang suami, dia mesti dukung istrinya bisa mengambil peranan sebagai penolong, dengan baik, dihargai, diberi apresiasi, tetapi sebagai pribadi, dia juga mesti didukung untuk berkembang. Jangan hanya ngurus rumah saja, nggak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh lagi bertemu dengan temannya, tidak lagi beraktivitas secara sosial, termasuk mungkin dia punya komunitas secara rohani di gereja, tidak diberi kesempatan, pokoknya urus anak, urus rumah. Itu membuat seorang wanita tidak bisa berkembang, tidak bisa beraktualisasi, potensinya akhirnya mandek. Nah, kalau orang itu tidak ada kesempatan untuk beraktualisasi dan potensinya mandek, biasanya bosan. Dalam kebosanan itulah mulai menjadi pribadi yang biasanya bermasalah dalam relasi dan dalam banyak problem. Kita pernah ketemu seorang ibu begitu kan, karena potensinya begitu bagus, tetapi dia rela berkorban. Begitu menikah, dia tinggalkan pekerjaan, dia ingin fokus mengurus rumah, mengurus anaknya, tetapi ternyata itu tidak dihargai oleh suaminya. Suaminya menganggap itu memang tugasmu sebagai seorang ibu. Dia lupa bahwa kepala keluarga dia mestinya mendengar dong keluhan istrinya yang mungkin kewalahan mengurus anak-anaknya, kelelahan mengurus anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, orang yang paling bertanggung jawab dengan keluarga, orang yang diberi kepercayaan Tuhan dengan otoritas memimpin rumah tangganya, dia harus memberi perhatian kepada istrinya yang sedang kelelahan, sedang kewalahan ngurus anak-anaknya dan mencari solusi. Kalau perlu dia juga ikut turun tangan bagaimana
mendidik anak-anaknya, tidak boleh dilepas begitu saja. Tidak boleh ya. Sahabat pengharapan, dari beberapa konseling yang saya lakukan dengan ibu-ibu atau para wanita yang akhirnya mereka sangat lelah dengan pernikahannya. Salah satunya adalah mereka tidak mendapatkan apresiasi dari pasangannya. Mereka begitu lelah dengan tuntutan, omongan, bahkan bulian dari seorang suami kepada dirinya. Dia berkata, "Bu, kayaknya pernikahan ini pernikahan yang salah. Saya salah menikah dengan pria ini. Pria ini adalah pria yang selalu menuntut, dan kalau dia nggak puas, dia berhak melakukan apapun terhadap saya. Lama-lama saya capek, Bu. Saya rela seperti tadi Pak Heru meninggalkan pekerjaan saya, karir yang bagus ditinggalkan hanya untuk sebuah pengorbanan kepada keluarganya, untuk menjadi istri yang baik, istri yang bisa mengurus anak-anak dan rumah dengan baik. Semua sudah dia lakukan, tetapi tetap suami merasa tidak cukup untuk hal tersebut." Para sahabat pengharapan, khususnya para pria, ini menjadi salah satu catatan penting ketika engkau ingin melakukan pernikahan atau ingin sedang ingin membangun pernikahan atau menuju ke pernikahan. Ingat, wanita tidak hanya sekedar engkau cari karena dia menjadi ibu yang baik, tapi ingat, ada begitu banyak hal yang penting yang juga perlu diperhatikan. Sahabat pengharapan, ada bagian keempat yang perlu kita tahu kenapa seorang pria akhirnya memilih untuk menikah. Dikatakan adalah, saya sudah menemukan wanita yang cocok. Nah, ini saya mau berbagi nih Pak Heru. Ya, kalau udah bicara cocok itu sangat relatif. Kalau yang ini nih saya kurang pas, karena memang tidak ada satu orang pun yang cocok sebenarnya. Waktu saya bertemu dengan pasangan saya Pak Heru, saya tahu bahwa kami banyak sekali perbedaan. Saya orang Batak, misalnya salah satu contoh tentang makanan saja. Saya orang Batak tapi malah suka gudeg. Pak Heru orang Jawa nggak terlalu suka gudeg. Saya kalau dikasih tiap hari juga mau gitu. Nggak tahu dari mana kesukaan itu muncul. Sebelum saya ketemu Pak Heru pun sebenarnya saya sudah suka gudeg juga gitu. Nah itu aja udah nggak cocok. Makanan pun kita banyak tidak cocok. Belum lagi hobi, belum lagi soal pekerjaan, minat atau sesuatu yang mungkin menarik perhatian kita. Banyak sekali yang tidak cocok. Nah biasanya pria juga menilai seberapa cocok sifat wanita dengan sifatnya. Kami menikah udah 27 tahun. Sampai hari ini pun saya merasa Pak Heru belum pas untuk soal kecocokan dengan saya. Karena seringkali kami itu kan kita juga masih banyak sekali sesuatu yang sebenarnya sangat mustahil. Jadi cuma memang ada banyak pria merasa cocok. Artinya tadi karena nyaman, merasa kalau berpikir kok nyambung. Lalu ada beberapa hal dianggap, wah ini cocok nih, gitu ya. Atau mungkin sifatnya, ini kelihatannya aku cocok, ini aku suka dengan yang seperti itu. Kecocokan itu bisa berkembang, misalnya keyakinan agamanya sama ini satu iman. Atau prinsip hidupnya, atau mungkin sudut pandangnya, baik secara sosial, secara politik, atau tentang masa depan, tentang pekerjaan, atau yang lain-lain. Kecocokan itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa seberapa besar cinta yang sedang bertumbuh, sedang berkembang dalam hubungan itu. Tetapi itu tadi, kecocokan itu, merasa cocok itu terkait dengan perasaan nyaman tadi biasanya. Karena nyaman, ya udah cocok kita ini. Dalam banyak hal cocok. Tetapi menikah itu menjadi sebuah tempat di mana segala kepalsuan, segala hal yang tidak terlihat dari pasangannya itu akan terlihat itu. Tidak bisa disembunyikan lagi. Cepat atau lambat mulai muncullah sisi-sisi yang selama ini coba disembunyikan atau belum muncul saja ketika hubungannya belum sampai tahap pernikahan. Begitu menikah, maka sisi-sisi gelap, sisi-sisi yang tersembunyi, yang coba disembunyikan, coba tidak diakui, itu mulai muncul, mulai terlihat, mulai sadar bahwa ternyata banyak sekali yang aku tidak cocok ini. Karena memang kecocokan itu relatif ya. Dalam banyak pengalaman kita mengkonseling orang sebelum menikah,
Kan kita sering bertanya begini, mengapa kalian memutuskan untuk menikah dengan pasanganmu ini? Kan hampir semuanya menjawab, Iya. kami merasa sudah cocok, gitu kan. Ternyata itu jadi alasan banyak orang merasa sudah cocok. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu para sahabat ya. Iya. Ya, Shalom salam, semuanya. selamat Yus. malam untuk Jema ya. Selamat malam Erita, ya. Tuhan memberkati. untuk Jema, Ova, Esther. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Kami berharap Bapak, Ibu, atau sahabat pengharapan yang malam hari ini bergabung live di acara Oma Tikva, ikutlah berpartisipasi. Mungkin saudara bisa memberikan like, komen, atau share. Atau mungkin juga saudara punya pertanyaan-pertanyaan penting seputar dari apa sih yang membuat alasan seorang pria menikah. Tentunya ini jadi berkat juga ya buat yang lain ya, baru kalau bisa ini disaringkan bisa ya, berbagi bisa tentang menambah hal yang wawasan. pernah kita alami gitu ya. Nah, sahabat pengharapan, pria juga menilai cocok sifat wanita dengan sifatnya. Nah, ini juga sesuatu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk bisa dijalani. Karena tidak ada satu orang pun yang cocok, saudara atau bahkan kembar identik pun nggak pernah cocok sifatnya. Nah, kecocokan bukan hanya sekedar berapa besar cinta yang bisa diberikan ke satu sama lain, tetapi juga seberapa baik pasangan mau memperjuangkan hubungan ketika diterpa badai. Nah, seorang pria biasanya akan melihat, merasakan pasangannya hanya pada saat terbaiknya, tapi dia juga ingin pada saat terburuk, apakah wanita ini tetap ingin memperjuangkan situasi itu untuk dirinya atau untuk hubungan mereka. Ini juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu sebabnya saya menemukan wanita yang cocok. Jadi tidak hanya cocok sekedar karena kesukaan, hobi, dan sebagainya, tetapi juga pria mempertimbangkan apakah wanita ini bisa diajak menderita atau mungkin memperjuangkan hal yang mungkin sulit dalam perjalanan hidup nanti ketika sudah menikah. Itu juga menjadi sebuah alasan penting bagi seorang pria. Nah, kalau bicara cocok ini sebenarnya sangat relatif. Tadi Pak Heru sudah katakan, dalam banyak konseling kami sudah ceritakan tadi, ini juga menjadi catatan penting. Jadi para pria akan kecewa jika wanita yang akan dinikahinya adalah orang yang 100% cocok dengannya. Ya, cari yang 100% aneh gitu cocok ya, pasti akan kecewa ya. Harapannya nggak akan pasti terpenuhi. Nggak bervariasi ya Pak Heru. Ya, oke. Atau mungkin wanitanya ya cocok sih tidak ada, tapi mungkin melihat wanita yang misalnya oke saja, ikut saja. Apakah kita mau melihat satu pribadi yang kelihatannya tuh hanya ngikut aja gitu, tanpa ekspresi, tanpa sebuah pendapat. Ini kan hidup ini tidak ada tantangannya, dan pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang datar-datar saja. Tentunya seperti itu ya Pak Heru ya. Iya. Tapi dalam pernikahan ini kita mau ada melihat yang beberapa hal ya. Kalau ada saudara saya pernah ditawarkan sahabatnya karena di karir yang akan dipromosi. Oh iya, memang ada banyak alasan ya, orang kadang-kadang disodorin, ini temanku, ini sahabatku, ini saudaraku, kamu nikahlah dengan dia, kamu coba bangun hubungan dan nanti nikah supaya kamu dapat promosi. Ini kan pasti alasan yang salah ya. Walaupun nggak salah dalam hal misalnya kita dikenalkan dengan seseorang. Ini bagi yang masih lajang ya. Tidak salah orang menjodohkan, orang memperkenalkan, tetapi harus tetap proses membangun hubungan itu dilakukan supaya kita bisa mengenal orang itu dengan cara yang natural, yang baik, tidak ada kepalsuan dalam hubungan itu ya. Itu oke saja ya, karena memang memang namanya relasi. Pernikahan itu kan satu relasi yang sangat spesial sekali. Proses untuk menuju pernikahan tentu saja membutuhkan proses waktu untuk membangun hubungan supaya bisa saling mengenal dan melewati berbagai permasalahan dalam hubungan itu, dan akhirnya kita membuat satu kesimpulan. Ya, kelihatannya dia orang yang tepat, dia wanita yang tepat untuk jadi istriku. Karena sudah lewat proses mengenal, mengalami proses hubungan yang tidak selalu semuanya baik-baik saja ya, tetapi semuanya ujungnya hal baik. Semua ujungnya hal yang membangun. Nah, ini kan bisa jadi pertimbangan ya. Jadi nggak salah ya.
dikenalkan nggak salah, walaupun kadang-kadang ada alasan-alasan yang tidak selalu kita cocok motivasi yang mengenalkan itu ya. Tetapi kalau ternyata dalam proses hubungan itu bisa berkembang dengan baik dan tadi secara kepribadiannya, karakternya, oke lah. Misalnya seperti itu dan hubungan itu bisa ditingkatkan, nggak ada salahnya. Tetapi kalau alasannya hanya karena supaya dapat promosi jabatan, lalu yang nggak cocok dicocok-cocokkan, dipaksa untuk cocok, itu akan menipu diri sendiri. Dan pernikahannya akan sulit untuk benar-benar terus harmonis. Akan ada banyak gejolak dalam pernikahan. Iya, sahabat pengharapan sebenarnya sebuah hubungan adalah saling memahami dan menyelesaikan potensi konflik akibat ketidakcocokan. Karena yang namanya pasangan sebenarnya melewati ketidakcocokan lah. Akhirnya satu dengan yang lain mencapai kemaksimalan yang menjadi seorang pribadi. Tentunya seperti itu Pak Heru ya. Jadi sebenarnya ketidakcocokan itu sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam sebuah hubungan yang kita bangun. Itu berupa pernikahan. Sahabat pengharapan, bagian kelima dari apa yang menjadi alasan seorang pria menikah adalah saya sudah menemukan wanita yang pintar dan mandiri. Wah, ini sesuatu yang cukup berat juga kalau akhirnya pria menaruh pengharapannya kepada wanita yang pintar dan mandiri. Karena di dunia ini pun tidak semua wanita pintar, tidak semua wanita mandiri. Nah, bagaimana kalau engkau menemukan wanita yang mungkin biasa dalam keluarganya dimanjakan, atau mungkin tidak terbiasa melakukan pekerjaan berat, semuanya ada yang menolong, semuanya ada yang menyelesaikannya bagi dia. Nah ini akan ketemu masalah problem baru malah ini Pak Heru. Ya tapi memang perempuan yang cerdas, perempuan yang mandiri, itu memang banyak orang yang kagum. Termasuk pria-pria yang mengenal dia, itu kagum dan menganggap ini wanita yang menarik. Makanya bagi pria yang belum menikah, ini pengen deket nih dengan wanita yang mandiri, yang pintar. Apalagi kalau dia seorang pria yang merasa punya kelemahan. Nah, kalau dekat dengan wanita yang pintar mandiri, kan dia banyak tertolong tuh. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Tetapi memang kalau pertimbangannya hanya seorang pria menikahi seorang wanita, pertimbangannya hanya dia enak untuk diajak diskusi. Dia bisa diandalkan kalau ada masalah. Dia membuat dia sebagai pria itu terus berkembang, dipaksa untuk belajar dan berkembang. Tetapi sebenarnya secara psikologi, pria menikah, ketika menikah, itu kondisi psikologinya berbeda loh. Ketika seorang pria sudah menikah, sikapnya berbeda. Kalau istrinya menunjukkan kecerdasannya lebih dari dia, seringkali justru tersinggung, merasa direndahkan sebagai pria. Kalau sebagai wanita, istrinya ini sangat mandiri sekali, si pria lalu merasa tidak dibutuhkan. Kalau sudah menikah, ini beda situasinya, gitu ya. Tetapi memang ada banyak pria menikahi wanita karena ini pertimbangannya. Jadi ini bisa menjadi alasan yang salah, tetapi tidak sepenuhnya salah kalau dia tetap objektif. Artinya sebagai pria ketika menikah, dia ingat, dia kepala keluarga, dia memimpin dan dia yang melindungi. Dia harus tahu bahwa posisi dan peranannya setelah menikah berbeda. Tidak boleh semua masalah itu istrinya yang dipaksa untuk menyelesaikan, sementara dia sebagai pria menghindar dari tanggung jawab. Ini kan resiko kalau punya istri wanita pintar dan mandiri. Kadang-kadang kan semua masalah di keluarga diselesaikan sendiri. Semua masalah di keluarga itu akhirnya dibereskan istrinya, membuat suaminya tidak berfungsi dengan baik sebagai kepala keluarga. Tidak bisa jadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ini menimbulkan masalah. Keluarga akan mengalami yang namanya disfungsi. Saya jadi ingat waktu Pak Heru pernah bersaksi sih, Pak Heru pernah cerita juga sambil kita bercanda, karena memang salah satu
Pak Heru bisa ceritakan ketika bertemu dengan saya, dan Pak Heru pernah katakan juga tentang hal ini. Ini perempuan bisa diandalkan, dalam arti mungkin melihat saya memang sangat mandiri, dan saya juga termasuk mungkin karena dari latar belakang saya orang Batak, wanita-wanita Batak itu kan cenderung tough gitu loh, kuat, mandiri, seperti itu. Apakah itu akhirnya Pak Heru kecewa setelah kita menikah 27 tahun? Karena lebih objektif ya, jadi bukan karena ingin memanipulasi satu hubungan supaya wanita yang dinikahi setelah itu dia manipulasi lalu dia menghindar tanggung jawab. Enggak. Tadi ya saya bilang bahwa perempuan yang pintar dan mandiri itu menarik. Banyak yang mengagumi termasuk pria. Belum lagi kalau dia nyaman ketika curhat begitu ya. Itu pasti menarik gitu ya. Tetapi bagi pria yang bermasalah dengan dirinya akan memanipulasi hubungan dan memanfaatkan wanita yang pintar, wanita yang mandiri ini, wanita yang bisa menyelesaikan banyak masalah untuk kepentingan dirinya supaya dia tidak perlu menyelesaikannya, supaya dia tidak bertanggung jawab. Kalau sampai tahap seperti ini sudah fatal dan salah. Jadi tidak benar kalau seperti itu. Tetapi kalau tadi kagum dengan wanita pintar dan mandiri, itu baik-baik saja, sah-sah saja. Yang penting jangan dimanipulasi hubungannya. Ya. Iya, kita ada satu masuk ini Pak Heru, ada komen masuk. Pernah lihat di medsos bagaimana kalau pria menikahi sahabatnya karena menolong yang mengalami pelecehan, karena mungkin menolong temannya ini karena mengalami pelecehan. Alasan yang salah, ya. Alasan salah, sebab ya mungkin ingin menolong kan tidak harus berkorban menikahi dia, ya. Kan tetap bisa jadi sahabat yang mendukung dia untuk bisa bertahan dan melewati situasi yang menyakitkan karena dia dilecehkan. Tidak harus dia yang menggantikan itu, kecuali dia memang mencintai wanita itu dan rela berkorban, menerima keadaan apapun yang terjadi dengan sahabat wanitanya ini. Tetapi kalau alasannya hanya sekedar menolong, ingat ini satu pernikahan, ini satu hubungan yang sangat spesial, sangat eksklusif sekali, dan harus dilandasi dengan cinta yang tulus, cinta yang tidak ada kepalsuan. Ini lewati proses hubungan yang baik ya. Sangat berisiko sekali. Tetapi niatnya menolong itu tetap baiklah ya. Ya kita doakan. Tetapi ini kan hanya sebuah cerita. Nggak tahu ya, atau sungguh-sungguh terjadi. Kalau itu sungguh terjadi, kita doakan pernikahan mereka baik-baik saja ya. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lanjut kembali dengan perbincangan kita karena waktu terus berjalan. Waktu ternyata hanya tinggal beberapa menit lagi ke depannya Pak Heru ya. Ya, tinggal 5 menit lagi kita. Sahabat pengharapan, alasan kelima tentang wanita yang pintar dan mandiri memang menjadi satu yang perlu dipertimbangkan juga, karena memang seringkali mungkin ketika sebelum menikah memang wanita itu sangat mandiri, pintar, tetapi itu belum tentu juga dalam situasi kalau dia sudah menikah. Ya, tadi karena tadi sudah Pak Heru jelaskan begitu tadi sudah menikah, pria harapannya berbeda. Biasanya. Apalagi pria-pria yang dominan, pria-pria yang egois itu pasti ingin istrinya tunduk, nurut, dan itu menimbulkan konflik kalau dia menikahi wanita yang mandiri, wanita yang pintar. Apakah data ini kita akan bacakan Pak Heru? Ya, kita bacakan saja. Ada data menarik nih tentang alasan positif maupun negatif seseorang menikah. Sahabat pengharapan, ada alasan negatif yang mendorong orang menikah. Di antaranya 48% untuk merubah dirinya atau pasangannya. Jadi kalau yang negatif mendorong orang menikah adalah 48% untuk merubah diri atau pasangannya. Lalu 34% tidak mau hidup sendirian. Lalu yang 34% berikut mereka lebih dewasa jika sudah menikah. Jadi merasa nanti kalau aku menikah aku juga akan jadi orang dewasa, atau berharap aku kalau nikahin dia nanti juga cepat dewasa. Betul. Gitu ya. Lalu 24% mewujudkan keluarga yang tidak pernah dimilikinya. Ini pengalaman trauma. Biasanya gitu. Misalnya dia tumbuh
tanpa orang tua, Iya. atau dia tumbuh di keluarga yang tidak utuh. orang tuanya nggak utuh, atau orang tuanya nggak hadir karena Iya. sibuk sekali, dia Betul. kesepian di dalam rumah seperti nggak punya keluarga, Iya. atau Lalu, memang dari kecil nggak punya keluarga ya. Iya. Jadi berharap ini saya bisa punya keluarga lah, karena saya nggak pernah punya keluarga selama Iya. ini gitu ya. lalu 24% terakhir merasa pasangan satu-satunya orang yang bisa memahaminya. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Iya. Karena pasangannya, sekalipun itu istri atau suami, belum tentu itu menjadi orang yang betul-betul bisa Bisa memahami. memahami Karena dia. memang di alasan pertama tadi, tidak Iya. ada satu orang pun yang cocok. Jadi pasti ada perbedaan. Ya, ini Sehingga tidak alasan mungkin, negatif ini menjadi Ya. satu kesimpulan alasan salah sebenarnya. Ya. Jadi jangan menikah karena ingin merubah pasangan atau ingin bahwa hidupmu nanti nasibmu berubah. Itu bukan alasan yang mendasar, ya. Enggak. Kalau kita terutama berharap merubah pasangan akan kecewa. Apalagi karena saya nggak mau hidup sendirian. Kadang-kadang justru setelah menikah menderita dia. Dia lebih bahagia ketika sendirian. Atau tadi supaya lebih dewasa. Kadang-kadang justru pernikahan merusak kedewasaan orang karena tidak mampu menyelesaikan konflik dan permasalahan yang terjadi. Atau ingin menikmati suasana keluarga. Kalau alasannya salah, justru membuat lebih menderita. Apalagi ingin dipahami, karena dalam pernikahan biasanya lebih banyak kita yang ambil tekad untuk memahami pasangan, yang mempertahankan pernikahan kan kita yang mengambil tanggung jawab memahami pasangan. Nah, kalau pasangan juga merespon dengan memahami kita, itulah yang disebut dengan keharmonisan. Nah, kalau alasan positif yang mendorong orang menikah, coba datanya dibacakan, Bu. Ya, 74% ingin menghabiskan hidup bersama pasangan. Ya, ini sesuatu yang real. Tentunya ini memang yang kita harapkan sesungguhnya. Kita ingin menghabiskan waktu bersama pasangan kita, kalau boleh sampai seumur hidup. Sehingga sampai maut memisahkan Nah, kita. itu Ini rancangan Tuhan ya. Ini ada sesuatu yang memang sesuai dengan iman Kristen, bahkan itu yang Tuhan rancang dari awal. Lalu 74% merasa terhubung dan ingin berkembang secara emosional bersama pasangan. Nah, ini tadi juga adalah sesuatu yang benar, yang positif. Karena ketika kita menikah ingin merubah pasangan yang ada, bahkan yang terjadi adalah malah pertengkaran, hubungan yang semakin memburuk, relasi yang semakin memburuk, dan bahkan ada yang banyak terjadi perpisahan, perceraian, dan sebagainya. Tetapi ketika kita membangun hubungan ingin berkembang secara emosional bersama pasangan, maka kita akan berbagi, dan apa yang disebut dengan saling itu akan diterapkan dalam hubungan menikah yang benar. Lalu 72% saya dan pasangan memiliki pandangan dan tujuan yang sama dengan pasangan. Nah, ini harus disamakan nih, menyamakan persepsi. Karena orang menikah tuh kan nggak sendiri-sendiri, bukan kamu istri, kamu suami, kamu punya tanggung jawab ini. Memang betul punya tanggung jawab masing-masing, tetapi kita harus memiliki pandangan dan tujuan yang sama dengan pasangan. Nah, namanya hidup bersama, menjadi suami dan istri, menjadi satu. Itu kan menjadi satu, salah satunya ini ya Pak Heru. Jadi dalam tujuan. Itu karena proses hubungannya berarti berkualitas. Betul. Makanya ketemu, oh ternyata punya tujuan hidup yang sama, visi yang sama tentang hidup ini. Dalam banyak hal pandangannya sama. Iya, dan yang terakhir 69% rasa saling mencintai. Nah, itu menarik ya. Ya, lalu 62% terakhir merasa pasangan adalah sahabat. Ya, bisa ngobrol enak gitu kan. Jadi kayak sahabat, kayak teman. Jadi memang ada banyak alasan baik pria maupun wanita ketika memutuskan menikah. Alasannya ada yang benar, ada yang salah, atau mungkin sifatnya netral. Jadi ada maupun tidak ada masih oke sajalah kalau sampai masuk ke pernikahan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh apa yang dipercayainya tentang pernikahan, pasangan yang akan dinikahinya. Alkitab memberikan hal yang sangat prinsip, yaitu menikahlah dengan orang yang seiman, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama dengan Tuhan yang sama-sama kita imani, bisa bertumbuh dalam nilai-nilai hidup yang sama, berjalan dalam arah hidup dan tujuan yang sama. Perbedaan adalah satu keniscayaan. Nggak mungkin kita bisa ketemu dengan orang yang 100% cocok dengan kita, bisa memenuhi semua harapan kita, dan semua hal sama dengan kita. Itu sesuatu yang tidak masuk akal.
Oleh sebab itu, sebelum memutuskan menikah, baik pria lajang maupun wanita lajang, ujilah hubunganmu dengan beberapa hal prinsip yang utama ini. Yang pertama, coba renungkan ya, apakah kalian memiliki iman yang sama di dalam Tuhan, yang sama-sama kita imani? Dalam hal ini, sebagai orang Kristen, kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika belum, bagian ini harus diputuskan terlebih dahulu, supaya ada hal yang sama yang kita yakini. Yang kedua, apakah hubungan kalian sudah teruji dengan banyak konflik dan terbukti bisa diselesaikan dengan bijaksana dan membangun? Apa kalian memiliki visi hidup, nilai-nilai hidup yang searah atau yang sejalan? Biarlah ini menjadi perenungan kita. Apakah kalian sudah bisa saling mengenal, saling memahami, serta saling menerima walaupun ada perbedaan, ada kekurangan, atau ada kelemahan pasangan? Apakah kalian sungguh-sungguh bisa mendoakannya, minta Tuhan menyatakan kehendaknya, bukan memaksakan kehendakmu sendiri kepada Tuhan? Apakah kalian bisa berkonsultasi dengan orang tua, pembimbing rohani, konselor, pernikahan yang berintegritas ketika membuat keputusan mau menikah? Iya, sahabat pengharapan, tanpa terasa kita sudah bersama selama 60 menit di Omah Tikvah Rumah Harapan. Ini tentunya bukan perbincangan kita terakhir ya Pak Heru. Kelihatannya ini ada sambungan ya Pak Heru ya. Iya, nanti minggu depan kita bahas lebih lanjut ya. Topik-topik yang berkaitan dengan pasangan hidup seperti untuk para sahabat pengharapan, khususnya para pria dewasa, bahkan pria yang sudah menikah maupun yang sedang mempersiapkan pernikahannya, jangan terlambat bahwa saudara tetap akan mengikuti acara ini. Kita akan berinteraksi kembali di minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Kami akan undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada hari Sabtu. Dan perjumpaan kita berarti 2 hari lagi ya. Hari Sabtu 5 April jam 10 malam ya. Kita akan membahas topik tentang bernyanyi bersama. Itu ternyata bisa memulihkan jiwa. Jadi terapi bernyanyi bersama itu sangat baik untuk menyembuhkan luka dan memulihkan jiwa kita. Jam 10 malam. Sebelum kita akhiri, Ibu Marta bisa berdoa untuk kaum single, baik pria maupun wanita yang saat ini belum menikah, supaya Tuhan memberkati, mempertemukan pasangan hidup yang dari Tuhan, dan akhirnya bisa masuk dalam pernikahan dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Silakan Bu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Kami tahu ketika kami sedang menuju tujuan Tuhan, bahkan kami sedang mempersiapkan pernikahan yang ilahi di hadapan Tuhan. Kami ingin Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga ketika kami memutuskan untuk menikah, apakah kami seorang perempuan atau seorang pria, kami tetap pada akal sehat di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kami tidak salah melangkah, tapi kami berjalan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Amen. Bapa di surga, kalau kami memiliki banyak kerinduan tentang apa yang sudah kami perbincangkan malam hari ini, kami tahu Tuhan akan turut bekerja ketika kami sepenuhnya menaruh pengharapan itu dan menguduskan hidup kami kepada apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap anak-anakmu, baik pria lajang maupun wanita yang belum menikah, untuk mereka mempersiapkan diri untuk sebuah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan dengan semua prinsip-prinsip kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.